Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah video lanjutan part kedua tentang restitusi, yaitu cara menumbuhkan disiplin positif bagi anak didik kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pada video ini ada dua pelanggaran dengan dua anak yang berbeda, jadi ada dua penanganan dengan cara restitusi ini. Namun sebelumnya sedikit saya tambahkan pemahaman materi. Nah, menumbuhkan disiplin positif itu ada beberapa cara. Cara itu ada yang berdampak sekali, ada yang tidak berdampak, kemudian ada yang merugikan malah gitu ya. Di sini sudah ada saya kutip dari materi dari CGP ya. Di sini kita menangani anak supaya menumbuhkan rasa disiplin itu ada cara hukuman, ada cara konsekuensi, ada cara restitusi. Nah, di sini ada masing-masing kelebihan dan kekurangan. Tentu di sini sudah jelas kalau pakai hukuman itu merupakan identitas gagal. Secara itu gagal gitu ya. Kalau langsung dihukum itu gagal. Kemudian kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu masih identitas sukses, ini menuju sukses. Namun dari konsekuensi dan restitusi ini ada yang lebih halus, lebih bagus, yaitu restitusi. Di dunia pendidikan sekarang itu diarahkan semua dewan guru itu untuk menangani, menumbuhkan disiplin positif anak-anak itu dengan cara restitusi. Begitu. Nah, sedikit ini kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau pakai hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jelas kalau dihukum itu akan terasa sakit. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Namun sebelumnya sudah sama-sama tahu antara guru, murid, semua warga itu tahu bahwa peraturannya A misalnya. Kalau melanggar A maka harus sudah tahu, maka sanksinya adalah B gitu. Jadi ada konsekuensi. Kalau misalnya memecahkan kaca, bagaimana konsekuensinya? Ya harus mengganti. Itu konsekuensi. Itu masih bagus untuk disiplin. Kemudian kalau yang lebih bagus lagi itu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi siswa itu dididik untuk bertanggung jawab. Dia dengan dari dirinya sendiri, dari intrinsipnya, dari dalam mereka sendiri. Kemudian tidak harus dihukum tapi dia melakukan dengan sendirinya. Namun tentu ada pemanggilan dulu, kemudian digiring sekiranya siswa itu yang melanggar itu merasakan kekuatan setelah dia mengetahui ya saya salah, lalu ada kekuatan untuk melakukan perbaikan ini banyak ini kelebihannya. Restitusi itu ya, restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Banyak di sini. Oke, banyak. Nah, berikut link mana tentang modul budaya positif. Ya, jika ingin lebih luas lagi pembelajarannya bisa di klik link ini ya. Nah, selanjutnya marilah kita tonton dua contoh kasus penanganan secara restitusi. Tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Jun ya? Ya. Jun, kemarin kita kan ice breaking gitu ya. Terus saya lihat Alda kata-kata tingkah laku yang kurang sopan. Ini perlu saya ingatkan gitu. Tahu nggak tata tertib atau keyakinan sekolah yang pernah Tito? Tahu. Kira-kira apa itu pelanggaran apa yang Jun lakukan?
memberi simbol yang kurang sopan dan berkata kotor. Ya, memberikan simbol yang kurang sopan dan berkata kotor kan gitu ya. Itu sesuatu yang baik tidak? Tidak, Pak. Tidak baik ya. Baik. Tidak sesuai dengan aturan kan? Ya. Baik. Alhamdulillah Jun sudah merasakan, sadar sesuatu yang kemarin lakukan itu tidak pantas, tidak baik untuk dilakukan gitu ya. Terus bagaimana Jun untuk memperbaiki hal itu semuanya? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, Pak. Berjanji tidak akan mengulangi lagi ya. Terus kenapa ini kok tidak akan mengulangi lagi, kok janji gitu? Ya, Pak, janji. Karena peraturannya tidak boleh. Juga karena merugikan saya sendiri. Saya dipandang jelek dan jorok. Tidak menghargai saya sendiri. Bagus. Ini motivasi yang bagus. Tidak karena takut dihukum, tidak hanya tata tertib saja, tapi ternyata jenengan merasakan bahwa itu merugikan jenengan sendiri kan ya, merugikan Jun sendiri. Hal itu yang kurang baik. Itu bagus sudah kamu merasakan begitu. Berarti itu adalah keyakinan yang Jun rasakan ya, bukan karena paksaan kan? Ya. Bukan. Bagaimana nih perasaannya setelah Pak Guru panggil jenengan begitu? Senang, Pak. Terima kasih sudah mengingatkan. Melakukan hal ini karena karena dari diri sendiri, dari motivasi sendiri. Lalu ini ada motivasi apa? Ada motivasi kekuatan apa pada diri Jun ini? Saya harus menghargai diri saya, orang tua saya, guru saya. Sangat bagus motivasinya, menguatkan. Berarti Jun tidak akan mengulangi lagi ya, janji gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau Jun udah baik, berbuat baik sama orang lain, sama guru, sama teman, itu sama dengan menghargai diri sendiri, kemudian menghargai gurunya, menghargai temannya. Gitu ya. Gimana? Udah lega berarti ya? Ada. Ya sudah. Silakan. Maaf ya. Ya. Baik, Tito gimana kabarnya Tito? Baik. Baik ya? Ya. Baik. Tito kemarin tahu kan ya, kita ada kegiatan ice breaking kan ya? Ya, tahu. Tahu ya. Ada sesuatu yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar guys, sepertinya saya lihat. Tito tahu tuh siapa yang melakukan? Saya, Pak, sama Jun. Nah, bagus. Kalian berarti mengaku. Tito mengetahui berarti ya keyakinan sekolah atau tata tertib sekolah ini. Tahu ya? Tahu. Coba sebutkan. Kira-kira Tito itu kemarin itu melanggar apa? Saya berkata yang kurang sopan, jorok, tidak pantas. Berarti Tito merasakan itu. Terus apa lagi perkiraan yang Tito lakukan, yang Tito langgar? Memberi simbol yang jorok, memukul kepala teman. Memberi simbol yang jorok, terus memukul kepala teman. Terus Tito sudah mengetahui itu hal itu. Lalu apa yang akan Tito lakukan? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi sikap dan tutur kata yang kurang baik, Pak. Baik, itu niat yang bagus, keinginan yang bagus sekali. Lalu Tito ini berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Itu apa karena takut dihukum? Ya, Pak. Atau karena ada tata tertib gitu? Ya, Pak, bukan karena itu, Pak, tapi berkata kotor dan sikap kurang baik, mengurangi saya sendiri karena tidak menghargai diri saya sendiri dan bahkan orang lain. Jadi yang jelek adalah saya sendiri. Gitu ya, berarti yang jelek Tito sendiri, yang rugi Tito sendiri, nanti pandangannya orang
Tito sendiri nanti yang jelek itu ya keyakinan Tito ya. Iya, Pak. Baik. Berarti Tito sudah bagus ini merasakan hal itu kurang baik dilakukan oleh Tito. Terus gimana perasaannya setelah kejadian itu? Lega, Pak, senang sudah diingatkan. Oke. Lalu Tito sudah merasa senang, lega dengan saya panggil Tito. Terus ada motivasi atau kekuatan apa dalam diri Tito sekarang? Semakin yakin untuk menjaga tutur kata dan sikap yang baik, Pak. Oke. Itu saya juga senang Tito. Jenengan sudah merasa kalau itu pelanggaran yang kurang baik. Berarti Tito sudah sadar dari dirinya sendiri, tidak karena takut dihukum atau peraturan gitu, karena itu memang kurang baik. Baik Tito, nanti kedepannya udah lebih bagus lagi ya. Ya. Ya, Sud.